Halo semua, selamat datang kembali di channel Kaya Raya. Pada episode kali ini, kita akan membahas cara sederhana untuk memanajemen keuangan pribadi. Saya akan membagikan beberapa tips yang dapat membantu Anda mengelola uang Anda dengan lebih baik, tanpa harus memusingkan diri dengan angka-angka rumit. Mari kita mulai. 1. Tentukan tujuan keuangan Anda. Menetapkan tujuan keuangan adalah langkah krusial dalam membangun dasar yang kuat untuk manajemen keuangan pribadi yang berhasil. Tujuan-tujuan ini membantu Anda fokus, memotivasi, dan mengarahkan upaya keuangan Anda. Berikut beberapa contoh tujuan keuangan yang dapat Anda pertimbangkan. Pembelian rumah. Mungkin Anda ingin menabung untuk membayar uang muka atau melunasi hipotek rumah impian Anda. Pendidikan anak. Merencanakan untuk membiayai pendidikan tinggi anak-anak Anda di masa depan. Pensiun. Menyisihkan dana untuk memastikan Anda memiliki keamanan finansial di masa pensiun. Travel dan liburan. Menyediakan anggaran untuk liburan atau perjalanan impian secara berkala. Pelunasan utang. Menetapkan tujuan untuk mengurangi atau melunasi utang-utang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Investasi dan pertumbuhan keuangan. Membangun portofolio investasi untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Dana darurat. Membentuk dana darurat untuk mengatasi keadaan darurat keuangan, seperti biaya medis mendadak atau kehilangan pekerjaan. Pembelian kendaraan. Menyisihkan dana untuk membeli kendaraan baru atau bekas. Pemberian amal atau sumbangan. Menetapkan tujuan untuk memberikan sebagian dari penghasilan Anda untuk amal atau tujuan sosial tertentu. Pengembangan profesional. Menginvestasikan dalam pendidikan tambahan atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan peluang karir. Pilihlah tujuan yang sesuai dengan situasi keuangan Anda, prioritas hidup, dan impian masa depan Anda. Pastikan untuk merumuskan tujuan dengan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, atau bisa disebut juga dengan SMART Goals untuk membantu Anda memantau dan mencapainya secara efektif. 2. Buat anggaran bulanan. Setelah menetapkan tujuan, buatlah anggaran bulanan yang mencakup penghasilan dan pengeluaran Anda. Tuliskan semua pemasukan dan keluaran, termasuk tagihan rutin dan pengeluaran diskresioner seperti makan di luar dan hiburan. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang arus kas Anda dapat mengidentifikasi area di mana Anda bisa menghemat. 3. Prioritaskan, menyisihkan dana darurat. Menyisihkan dana darurat adalah langkah penting dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kejadian tak terduga yang bisa mempengaruhi keuangan Anda. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memprioritaskan dan menyisihkan dana darurat dalam anggaran Anda. Contoh, prioritas penyisihan dana darurat. Misalnya, jika biaya hidup Anda adalah 6 juta per bulan, maka target dana darurat 3-6 bulan. Biaya hidup Anda bisa berkisar antara 18 juta hingga 36 juta, tergantung pada tingkat kenyamanan dan kebutuhan pribadi Anda. Pastikan untuk terus meninjau dan memperbarui tujuan dana darurat Anda sesuai dengan perubahan dalam situasi keuangan Anda. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, Anda akan lebih siap menghadapi kemungkinan kejadian tak terduga, tanpa perlu khawatir tentang dampak finansialnya. 4. Gunakan prinsip 50-30-20. Salah satu metode yang populer untuk membagi penghasilan adalah prinsip 50-30-20. Alokasikan 50% dari penghasilan Anda untuk kebutuhan pokok seperti sewa, makanan, dan transportasi. Sisakan 30% untuk keinginan pribadi seperti liburan atau belanja, dan alokasikan 20% untuk tabungan jangka panjang, seperti dana pensiun atau investasi. Implementasi prinsip 50-30-20, pantau dan evaluasi. Tinjau anggaran Anda secara berkala untuk memastikan bahwa Anda mematuhi prinsip ini. Jika ada kebutuhan atau perubahan dalam keuangan Anda, sesuaikan alokasi sesuai kebutuhan. Konsistensi dan disiplin. Disiplin adalah kunci keberhasilan dalam menggunakan prinsip ini. Berpegang teguh pada alokasi yang telah Anda tentukan akan membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda. Prinsip 50-30-20 memberikan kerangka yang jelas dan mudah diikuti untuk mengatur keuangan pribadi Anda dengan seimbang antara kebutuhan sehari-hari, keinginan, dan investasi masa depan. Dengan menerapkan prinsip ini,
Anda dapat mengelola uang Anda dengan lebih efektif dan lebih sadar terhadap tujuan keuangan Anda. 5. Utang dan penghematan. Utang dan penghematan adalah dua sisi mata uang kehidupan yang saling berlawanan. Utang, di satu sisi, bisa menjadi alat untuk mencapai tujuan keuangan, seperti membeli rumah atau memulai bisnis. Namun, di sisi lain, utang juga bisa menjadi beban yang menghambat kemajuan finansial dan menimbulkan stres. Di sisi lain, penghematan adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan menabung secara konsisten, kita dapat membangun dana darurat, mencapai tujuan keuangan jangka panjang, dan hidup dengan lebih tenang. Menentukan keseimbangan antara utang dan penghematan adalah kunci untuk mencapai stabilitas keuangan. Kita perlu menggunakan hutang dengan bijak dan memastikan bahwa kita mampu membayarnya kembali dengan disiplin. Di saat yang sama, kita juga perlu menabung secara konsisten untuk membangun masa depan yang lebih cerah. 6. Pantau dan evaluasi. Pantau perkembangan keuangan Anda secara berkala. Tinjau anggaran Anda setiap bulan dan lihat di mana Anda bisa melakukan penyesuaian. Evaluasi investasi Anda untuk memastikan mereka tetap sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang Anda. 7. Jaga konsistensi dan disiplin. Dalam perjalanan mencapai tujuan keuangan, konsistensi dan disiplin adalah kunci utama. Ibarat sebuah maraton, Anda tidak akan mencapai garis finish hanya dengan berlari secepat mungkin di awal. Anda perlu menjaga kecepatan yang stabil dan konsisten untuk menyelesaikan perlombaan. Konsistensi berarti tetap pada rencana keuangan Anda, meskipun ada godaan untuk menyimpang. Ini berarti menabung secara teratur, melunasi hutang tepat waktu, dan menghindari pengeluaran impulsif. Disiplin berarti memiliki kontrol atas keuangan Anda dan tidak membiarkan uang mengendalikan Anda. Ini berarti membuat anggaran yang realistis, melacak pengeluaran Anda, dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Menjaga konsistensi dan disiplin memang tidak mudah. Ada kalanya Anda merasa ingin menyerah atau tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Tapi ingatlah, ketekunan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Dengan komitmen dan disiplin, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda dan membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Ingatlah, konsistensi dan disiplin adalah kunci utama menuju keberhasilan finansial. Dengan komitmen dan kerja keras, Anda dapat mencapai tujuan keuangan Anda dan membangun masa depan yang lebih baik. Itu dia beberapa tips sederhana untuk memanajemen keuangan pribadi Anda. Ingatlah bahwa manajemen keuangan bukanlah tentang membatasi diri, tetapi tentang memberdayakan Anda untuk mencapai tujuan finansial Anda dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan untuk konten lebih lanjut tentang keuangan dan lainnya. Sampai jumpa lagi.